Dalam 20 menit ke depan. Hari ini Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode ke-22 akan mendiskusikan sebuah topik yang berjudul Sayembara Gagasan Desain Fasilitas oleh Sampah Kang Pisman, Resik, dan juga Hejo. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung dalam diskusi ini bisa berkomentar di kolom komentar live Instagram bandung.go.id. Kali ini Teh Dilami sudah ditemani oleh dua narasumber, yakni Ibu Tami Lasmini selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan Ibu Elvi Efrini selaku Kepala Subbagian Penyusunan Program. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah, saya Oke, Ibu Tami dan Ibu Elvi boleh boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Pastinya wargi Bandung penasaran. Boleh dari Ibu Tami terlebih dahulu. Silahkan Ibu. iya terima kasih banyak Teh Delani. Perkenalkan teman-teman semuanya, para hadirin. Saya Kamil Lasmini dari selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Pemerintahan Kota Bandung ya, di Sekretariat Daerah Kota Bandung. Perkenalkan, saya di sini mewakili Kota Bandung bersama Bu Elvi. Baik, terima kasih Mbak Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung dan semua yang sudah mendengar acara ini. Perkenalkan, nama saya Elvi Efrini AS atau dipanggil Elvi. Saya saat ini di bagian administrasi pembangunan sebagai kepala sub bagian penyusunan program. Jadi saya di sini membantu tugas dari Ibu Tami Lasmini. Apa itu sayembara gagasan desain fasilitas oleh Sampah Kang Pisman, Resik, dan juga Hejo? Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Tami. Kegiatan ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh bagian administrasi pembangunan ya di Setda Kota Bandung di tahun ini dalam merumuskan bahan kebijakan pembangunan khususnya dalam tahapan perencanaan dan peningkatan kualitas desain pembangunan itu menjadi salah satu tugas dari kami begitu ya. Kemudian hal ini pun seiring dengan sasaran misi keempat dari RPJMD Kota Bandung tahun 2018 sampai 2023, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung melalui strategi meningkatkan penanganan sampah dan meningkatkan pengurangan sampah. Yang selanjutnya kita mencoba mendorong integrasi, sinergi, dan sinkronisasi ya peran antar perangkat daerah dalam hal ini untuk penanganan sampah dari hulu. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan antar program juga yang berkaitan ya kita harapkan di sini, misalnya pengolahan sampah dengan kegiatan ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan lingkungan begitu. Kemudian sayembara gagasan desain ini merupakan upaya untuk menghasilkan solusi-solusi permasalahan melalui intervensi desain, karena merupakan salah satu tupoksi kami untuk mencoba mengantisipasi permasalahan itu melalui desain ya tadi supaya citra atau image dari sarana prasarana persampahan ini meningkat begitu ya, lebih baik. Kemudian yang terakhir kita juga mendukung program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung ya melalui program Kang Pisman dan melakukan penguatan pada proses yang belum optimal dalam prakteknya. Jadi ada yang sudah berhasil, sudah berjalan, tetapi ada yang belum optimal. Kita coba dukung dengan kegiatan ini begitu. Baik Ibu. Lalu pihak-pihak mana saja yang mendukung diadakannya sayembara gagasan desain ini, Ibu? Ya, jadi untuk penyelenggara sayembara gagasan desain ini adalah pemerintah Kota Bandung ya, melalui bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Ini awalnya memang kami menampung aspirasi dari perangkat daerah yang akan mengimplementasikan rencana di RPJMD tahun 2018-2023 apa saja begitu ya. Seperti tahun kemarin kita tentang co-working space, untuk tahun ini tentang Kang Pisman atau pengolahan sampah. Itu ada kebutuhan dari Dinas Lingkungan Hidup begitu ya, dan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi yang terlibat itu selain kami dari bagian administrasi pembangunan ada DPKP 3 ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan Pertamanan, karena di pertamanan itu juga timbulan sampahnya ada begitu ya, sampah organik maupun non-organik. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di sini juga menjadi stakeholder ya yang membutuhkan program untuk pengolahan sampah ini, karena memang fungsinya seperti itu.
Kemudian juga kami mengajak juga yang terlibat di sini adalah institusi perguruan tinggi, kemudian asosiasi profesi ya, yang mana tim jurinya juga kami pilih atau kita mintakan dari institusi perguruan tinggi dan asosiasi profesi tersebut. Seperti dari ITB, Ikatan Arsitek Indonesia ya, IAI Provinsi Jawa Barat, kemudian Ikatan Lanskap Indonesia, IALI Jawa Barat, kemudian juga ada Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia Jawa Barat, dan juga ada BJBS ya, Bandung Juara Bebas Sampah. Itu yang terlibat dalam sayembara ini. Baik Ibu. Lalu bagaimana rangkaian kegiatan dari sayembaranya sendiri Ibu? Iya, jadi sayembara ini memang kita mulai sudah pendaftaran itu sebetulnya dari 11 Oktober ya. Jadi tahapan dan tanggal pentingnya dari tahapan kegiatan sayembara ini mungkin bisa dicatat ya supaya peserta live Instagram ini juga bisa mudah-mudahan ada yang mau ikutan begitu ya untuk kegiatan ini. Jadi pendaftaran sebetulnya sudah dibuka dari 11 Oktober. Kemudian berlangsung sampai tanggal 8 November. Jadi silakan apabila ada yang mau mendaftar mengikuti sayembara ini sampai tanggal 8 November. Kemudian nanti akan kita adakan webinar dan unwishing untuk mengenai sayembara desain, gagasan desain ini tanggal 19 Oktober ya, hari Selasa. Di situ diawali dengan webinar, kita menampilkan narasumber yang menyampaikan apa sih sebetulnya pengelolaan sampah yang kita minta untuk didesain ini begitu ya. Kemudian juga dilanjut dengan unwishing. Jadi unwishing itu lebih ke menyampaikan bagaimana kegiatan sayembara ini, timeline-nya, prosedurnya, kriterianya apa, begitu ya. Nanti sehingga peserta bisa lebih mengerti dan kalaupun misalnya pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan diskusi di acara ini ya, 19 Oktober begitu ya. Catat, mudah-mudahan bisa pada ikut ya, karena ini bisa online begitu. Kemudian batas akhir pemasukan karya di tanggal 11 November 2021. Kemudian setelah karya masuk, nanti akan ada penjurian. Itu ada 2 tahap ya. Tahap 1 penjurian itu tanggal 15 sampai 16 November. Kemudian penjurian final nanti dari penjurian tahap 1 itu nanti kita dapat 5 besar untuk peserta ya, juara 5 besar. Kemudian penjurian final itu di tanggal 19 November. Nah, di 19 November ini nanti kita sudah mendapat ya dari hasil juri, kemudian juri penghormatan juga dari pimpinan ya, apakah Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota. Nanti juga akan ada juara 1, 2, 3 dan juara favorit begitu ya, pilihan pimpinan begitu. Itu mungkin untuk rangkaian kegiatan sayembaranya. Nah, untuk tadi kan pembukaannya Ibu, cara daftarnya sendiri bagaimana Ibu? Ya, untuk daftarnya mungkin nanti lebih teknisnya bisa oleh Bu Elvi, tetapi ini sebetulnya kita membuka dengan web ya, bisa online begitu daftarnya. Nanti ada link Instagramnya juga ada, nanti kita bisa share begitu. Lalu bedanya penjurian 1 dan juga final itu dari segi mananya Ibu? Nah, jadi penjurian pertama sebetulnya pada saat peserta mengumpulkan bahan-bahan ya hasil desain mereka, itu nanti akan ada verifikasi dulu atau dipilih dulu yang secara kategori kriteria sudah masuk belum ya. Jadi nanti akan misalnya ini misalnya saja ya, kalau ada yang masuk 100 ternyata dari kriteria dan persyaratan yang kita sampaikan di unwishing itu ya nanti memenuhi ternyata ada hanya 75, maka yang dinilai oleh juri itu yang 75. Jadi nanti kita seleksi dulu ya. Kemudian dari 75 itu nanti dinilai oleh tim juri, kan ada ahli persampahan, ahli lingkungan ya, kemudian ahli arsitektur, kemudian ahli arsitektur lanskap, kemudian ada juga ahli desain produk ya, karena nanti produk untuk pengolahan sampahnya bisa seperti apa, itu bisa menjadi inovasi atau kreatif dari peserta. Nah, setelah dilakukan penjurian oleh juri, mungkin nanti akan ada 5 besar. Nah, 5 besar ini yang nanti tanggal 19 November ini akan ada penjurian final, mereka presentasi ke juri. Jadi hanya 5 yang presentasi ke juri ya, melalui online presentasi, kemudian juga nanti langsung dinilai oleh juri dan hasilnya langsung bisa diumumkan hari itu juga begitu. Baik Ibu, untuk kriteria penilaiannya sendiri seperti apa Ibu yang ideal untuk lolos?
yang ideal nanti mungkin di kriteria apa namanya, kan ini sebetulnya ada ini langsung aja ya, ada 2 kategori ya Mbak ya, bahwa sayembara ini ada 2 kategori sebetulnya. Ada kategori mendesain sarana prasarana pengolahan sampah di hulu, yaitu di perumahan ya. Kemudian ada juga yang di taman. Nah, ini nanti perbedaannya adalah dari jenis pengolahannya, kemudian nanti mendesainnya juga berbeda. Kalau di perumahan mungkin lebih cenderung atau lebih didominasi dari mendesain bangunannya dan sarana prasarananya. Ibu Elvi, apa saja hadiah yang nanti didapatkan jika menjadi juara sayembara gagasan desain ini, Bu? Ya, baik Mbak. Jadi dalam sayembara gagasan desain ini kami menyediakan hadiah untuk masing-masing kategori ya. Jadi kategori taman itu ada hadiahnya dan kategori perumahan juga ada hadiahnya. Jadi masing-masing itu ada juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit. Nah, juara favorit ini nanti kita pilih ketika presentasi final penjurian oleh pimpinan. Hadiah juara 1, 2, dan 3 itu dari pemerintah Kota Bandung disediakan untuk peserta. Jadi juara 1 itu hadiahnya menarik, 15 juta rupiah untuk juara 1, kemudian juara 2 disediakan uang 12 juta rupiah, juara 3 10 juta rupiah. Sedangkan untuk juara favorit ini kami sedang mengusahakan dengan sponsorship Mbak. Jadi seperti tahun lalu ketika kami juga menyelenggarakan sayembara co-working space, untuk hadiah favorit ini tidak dari pemerintah Kota Bandung, tapi kami usahakan dari sponsorship gitu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, harapan Ibu untuk warga Bandung dengan diadakannya sayembara gagasan desain ini apa Ibu? Ya, kami sebagai penyelenggara ya, mewakili pemerintah Kota Bandung yang kami juga sudah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan atau DPKP 3 seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu kami, dan juga lembaga-lembaga yang mendukung, baik itu dari institusi perguruan tinggi dan asosiasi profesi ya. Tentunya dengan sayembara ini adalah sayembara yang merupakan program kolaboratif dan bersinergi. Kami mengharapkan warga Bandung dan juga warga lain di wilayah manapun di Indonesia ini yang mendengar tentang sosialisasi sayembara yang sudah kita publikasikan di IG, kemudian juga melalui Facebook ya, dengan semua networking yang ada di pemerintah Kota Bandung, dan juga Dewan Juri pun juga ikut mensosialisasikan. Kami mengharapkan siapapun ini bisa ikut turut serta mengkontribusikan ide dan gagasannya untuk pengolahan sampah. Khususnya ini karena kita konsepnya mengelola sampah mulai dari hulu, jadi artinya bisa melakukan ide-ide inovasi pada skala komunal. Jadi tadi ya, perumahan sangat banyak perumahan di Kota Bandung ini, dan kemudian taman kota di Kota Bandung ini sangat strategis, sangat penting, sehingga pengelolaan sampah pada skala taman itu juga bagi Kota Bandung sangat penting, dan kami sangat mengharapkan ide-ide gagasan inovatif dari warga Kota Bandung. Jadi pesertanya ini tidak harus sarjana, tapi memang ada yang kami harapkan, salah satunya adalah sarjana arsitektur atau sarjana landscape, atau ada yang dari profesi ya, misalnya apakah di arsitek atau arsitek landscape, tapi ini karena berkelompok, jadi minimal 3 atau 5 warga masyarakat pun bisa ikut join gitu Mbak. Jadi siapa yang punya ketertarikan dengan isu persampahan, praktek persampahan yang sudah punya inovasi bisa turut serta. Baik, terima kasih banyak Ibu Tami dan juga Ibu Elvi. Semoga kita bisa bertemu dan berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak. Bagi warga Bandung yang memiliki inovasi terbaru dan pastinya sangat berguna bagi masyarakat, bisa menghubungi kami di Instagram bandung.go.id yang nantinya kami akan undang dalam Badami selanjutnya. Sekian Badami episode ke-22, saya Teh Dilu pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan 6M dan follow semua sosial media bandung.go.id. Dan sampai jumpa di episode Badami selanjutnya. Hatur nuhun.